Halo semuanya, kembali lagi di konten Ngodok Ngobrol Dokter. Kali ini bersama saya Alwan Farhan dan kita sekarang bakal ngebahas tentang beberapa tips and trick untuk kulit berminyak di konten kali ini. Bersama saya sudah hadir seorang dokter dari Wijaya Platinum Clinic, Dokter Agnes. Mungkin bisa perkenalan diri, Dokter Agnes. Halo, saya Dokter Agnes. Saya estetik dokter di Wijaya Platinum Clinic. Oke, ini kita kali ini bakal ngebikin konten dan ngebahas tentang tips dan trik untuk kulit yang berminyak nih, Dok. Jadi ada beberapa list pertanyaan di sini yang mungkin bakal banyak ditanyain oleh teman-teman juga di luar sana. Dan dokter bisa ngasih tahu nih untuk apa aja sih yang bisa dilakukan untuk tips and triknya nih untuk kulit yang berminyak gitu. Nah, Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama tuh, kenapa sih wajah yang berminyak tuh tetap masih berminyak gitu, walaupun udah sering banget dibersihin gitu? Apakah ada hal khusus yang harus dilakukan gitu? jadi kalau kulit berminyak itu, kalaupun udah tetap cuci muka, dia tetap berminyak. Jadi itu biasanya emang udah dari sananya sih. Jadi jenis Oke. kulitnya itu kan biasa jenis kulit orang tuh ada beda-beda. Biasa dibagi 5, ada oily skin yang kulit berminyak, ada yang dry skin kulit kering, ada yang kombinasi, ada juga yang sensitif dan juga ada yang normal. Biasanya kalau kulit berminyak itu emang si kelenjar minyak di kulit kita tuh produksinya banyak banget gitu. Jadi Oke. walaupun udah dibersihin ya keluar lagi gitu. Oke, jadi emang pasti akan terus begitu ya Betul. kalau untuk kulit berminyak. Iya. Oke. Kalau masalah yang sering dihadapin tuh apa sih dari kulit berminyak sendiri? Apakah kulit berminyak lebih sering berjerawat dibanding tipe kulit jenis lainnya? Iya, biasanya gitu. Jadi kalau kulit berminyak itu biasanya kan kelenjar minyaknya emang produksinya kebanyakan. Oke. Otomatis pori-porinya biasanya lebih besar. Jadi biasanya itu lebih gampang berjerawat juga. Lebih gampang Gitu. berjerawat ya. Mm-mm. Oke. Berarti pori-porinya lebih besar Mm-mm. dibanding yang lainnya. Iya. Dibanding tipe jenis kulit lainnya. Heeh. Soalnya kan pori-pori itu kan tempat keluarnya minyak. Jadi kalau keluar minyaknya itu berlebihan, jadi pori-porinya makin lama makin membesar. Oke. Tapi Terlebih- pori-pori sendiri tuh bisa dikecilkan nggak sih, Dok? Bisa nanti pakai treatment biasanya. Jadi Biasanya treatment? treatment. Oke. Treatmentnya apa aja tuh kalau boleh tahu? Treatmentnya, jadi kalau pori-pori besar itu biasanya kan karena kelenjar minyaknya kebanyakan. Ada namanya mesobotox. Jadi kita mau matiin produksi minyaknya dulu nih dari dalam. Oke. Gitu. Mesobotox itu kita suntikin langsung ke kelenjar Oke. minyaknya. Jadi produksi minyak dari kulitnya sendiri itu langsung berkurang. Atau enggak, ada laser treatment juga bisa. Jadi dia sama sih fungsinya untuk menurunkan si kadar produksi minyak dari dalam. Oke. Gitu. Berarti kalau ingin biar produksinya juga berkurang, bisa ngelakuin treatment itu ya? Iya. Produksi minyaknya berkurang, bisa ngelakuin treatment itu. Jadi teman-teman bisa aja tuh datang ke klinik WPC kalau ingin ngelakuin tindakan yang mungkin memperbaiki kulit berminyak kalian gitu. Kalau kulit berminyak sendiri tuh sebenarnya boleh eksfoliasi nggak sih? Boleh. Jadi kulit berminyak itu boleh banget dieksfoliasi, malah disarankan sih, misalnya kayak Malah sebulan disarankan. sekali. Soalnya kan kulit berminyak itu dia bisa nyumbat pori-pori juga kan, kalau Iya. misalnya kotor, terus bisa jadi berjerawat. Jadi kalau misalnya kita rajin eksfoliasi, nggak ada yang kesumbat, jadi dia ya udah nggak timbul jerawat gitu. Oke. Karena kan banyak juga yang malah takut gitu ngelakuin eksfoliasi karena nggak biasa, takutnya malah tambah berjerawat. Ya eksfoliasinya harus pengawasan dokter juga sih. Oke. Gitu. Biasanya sebulan sekali kita di sini ada namanya chemical peeling. Chemical peeling biasanya digunain. Kalau dari penggunaan skincare, eksfoliasi bisa juga nggak? Ada juga sih bahan-bahan skincare yang emang buat eksfoliasi. Oke. Gitu. Ada home peeling juga ada, tapi dibaca aja nanti sesuai aturannya kan. Gitu. Oke. Karena kan banyak juga tuh yang takut nih berminyak, takutnya malah tambah berjerawat atau kulitnya iritasi Iya. dengan eksfoliasi. Boleh, tapi ya asal jangan sembarangan aja sih. Dan nggak boleh terlalu sering ya. Betul. Jadi itu ya teman-teman, kalau ingin melakukan eksfoliasi itu nggak masalah di tipe kulit yang berminyak ini, cuma kalian jangan terlalu sering juga gitu. Harus ada pengawasan dokter kalau bisa ya, Dok. Betul. Oke, kan tadi udah dijelasin nih sama dokter untuk eksfoliasi itu berarti nggak masalah ya untuk kulit berminyak.
Nah, kalau untuk skincare-nya sendiri itu gimana sih, Dok? Untuk tipe kulit berminyak, do and don'ts-nya tuh gimana sih? Oke, kalau untuk skincare biasanya cari yang bahan-bahannya tuh yang kayak asam salisilat Oke. atau enggak yang isinya niacinamide juga bagus. Oh, niacinamide bagus. Atau enggak yang isinya retinol juga bagus gitu untuk kulit-kulit berminyak. Gitu sih. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu biasanya yang vitamin C itu biasanya jangan dulu sih, takutnya berjerawat. Oke. Terus juga yang produk-produk yang whitening juga kalau bisa sih dihindari dulu. Jadi kita urusin dulu masalah berminyaknya. Nanti baru kalau udah minyaknya udah oke, baru kita bisa ke pencerahan. Oke. Jadi itu ya, kalau bisa paling retinol. Jadi apa niacinamide juga nggak masalah. Ya? Bagus Okay. itu. Tapi banyak juga tuh yang takut ngegunain retinol kan. Orang-orang. Kan ada dosisnya sih biasanya gitu. Jadi emang harus konsultasi dokter juga kalau emang pakai skincare kan, nggak boleh asal-asalan beli. Iya. Gitu. Jadi bisa kalau teman-teman tuh kalau takut ragu dengan penggunaan skincare apa, bisa juga konsultasi terlebih dahulu ya, Dok. Ini ada juga nih kadang mitos atau fakta gitu, kayaknya sering banget beredar gitu. Apakah kulit berminyak itu udah nggak perlu ngegunain pelembab lagi? Oh, oke. Ya itu sebenarnya kita perlu juga sih pelembab walaupun kulit berminyak. Soalnya kalau kulit berminyak itu dia beda sama lembab kan. Iya. Gitu. Dan kalau kulit berminyak itu biasanya kita mau bikin jadi normal, bukan bikin jadi kering. Kalau misalnya kita nggak pakai pelembab, nanti kulit kita bakal kering gitu. Kulit kita malah justru kering ya? Jadi emang perlu juga ya? Perlu banget malah ya kalau bisa. perlu. Dan berarti otomatis kulit berminyak ini, Dok, nggak menutup kemungkinan mengalami dehidrasi? Iya, bisa. Jadi misalkan kan kulitnya berminyak nih, terus dia mau treatment si minyaknya itu kan, dia pakai bahan-bahan exfoliate yang tadi, tapi kebanyakan dia jadinya nanti jadi kulitnya dehidrasi kalau nggak dibarengin dengan pelembab. Makanya harus banget pakai pelembab gitu. Harus banget ya, wajib banget ya kalau bisa pakai pelembab. Nah, kalau pemilihan sunscreen sendiri, Dok. Nah, kan kadang kan banyak banget nih kulit berminyak tuh. Mereka nggak mau banget gitu pakai sunscreen karena takut tambah berminyak katanya. Dan ngebikin jerawat bermunculan. Itu gimana, Dok? Benar nggak sih? Iya, jadi dulu itu emang apa ya, si sunblock itu kan emang kebanyakan bahannya kayak krim, jadi bikin lebih berminyak lagi Lebih kan. berminyak, Tapi sekarang kan udah banyak banget sunblock yang water based. Jadi dia nggak berminyak, jadi dia nggak bikin tambah berminyak gitu. Water based atau enggak yang powder. Atau enggak yang powder ya? Jadi sekarang udah banyak option buat oily skin untuk pakai sunblocknya gitu. Kalau pemilihan SPF dan PA-nya sama aja nggak masalah? Nah, kalau SPF itu kalau bisa sih kalau kulit berjerawat SPF-nya yang normal aja, yang sekitar 20 sampai 30. Gitu. Kalau kebanyakan biasanya ya itu bisa memicu jerawat juga sih. Bisa memicu jerawat juga ya, Dok? Oh, bisa. Jadi jangan terlalu banyak teman-teman kalau bisa. Dan disesuaikan aja ya, seperti yang dikatakan Dokter Anes tadi gitu. Kalau untuk make up nih buat yang cewek-cewek itu gimana sih, Dok? Makeup ya, kalau makeup biasanya dari pembersihnya dulu deh. Pembersihnya itu juga kalau bisa pakainya yang water based juga, kayak misalnya micellar water. Jangan pakai yang cleansing oil. Terus juga powdernya kalau bisa yang tabur, yang bubuk, yang ringan-ringan, foundationnya gitu. Kalau bisa yang ringan-ringan aja ya untuk foundation. Dan ini kan tadi ada beberapa dari tindakan treatment dan skincare ya, Dok. Kalau perawatan alami nih yang bisa dilakuin karena teman-teman pengen di rumah dulu gitu kan, biasanya apa? Ada nggak sih kalau untuk kulit berminyak? Ya itu sih, ada juga kayak kan pembersih atau enggak krim-krim yang dijual bebas juga ada kan, yang kayak produk drugstore gitu. Ya paling ya itu nanti carinya yang ada bahan-bahan itunya, yang emang ada yang khusus untuk oily skin. Oily skin gitu. Ya. Dan mungkin bisa juga non comedogenic kali ya? Iya betul, yang isinya yang ada tulisan non comedogenicnya juga. Oke, benar. Oke, paling terakhir nih yang ditanyain dari teman-teman nih,
kulit berminyak tuh sebenarnya ada keuntungan sendiri nggak sih dibanding tipe jenis kulit lainnya? Iya, jadi kalau kulit berminyak itu biasanya kulitnya jadi lebih awet muda sih. Lebih Ya, awet muda. biasanya kan kalau aging itu biasa kulit jadi kering, Iya. jadi lebih kelihatan garis-garis halus. Kalau kulitnya berminyak tuh dia lebih apa ya? Lebih lembab mungkin. Iya, lebih lembab. Jadi kayak garis-garis halus tuh lebih susah kelihatannya gitu dibandingkan Oke. dengan kulit-kulit kering. Jadi tetap ada keuntungannya di kulit Memperlambat berminyak. proses aging. Cuma mungkin tips and triknya diikutin lagi gitu. Jadi biar nggak ada salah-salah dari teman-teman sendiri gitu yang justru malah nanti ngebikin kulit kita malah makin berjerawat kan Ya. nggak enak juga gitu. Mungkin itu aja dari konten ngodok kali ini dan kita bakal ketemu lagi di konten ngodok selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan seputar kecantikan lainnya. Saya Awan Farhan dan Dr. Agnes. Terima kasih semuanya. Dah.